Ya, ini ada pertanyaan dari kolom chat terkait dengan Isra Mi'raj, Pak Ustadz. Nah, Yang pertama, Bismillah saya baru belajar. Berarti sebelum Rasulullah sudah ada perintah sholat kah? Nabi-nabi yang sebelumnya di dalam kitab-kitab terdahulu perintah-perintahnya. Dan kemudian mengapa yang menyarankan untuk mengurangi waktu sholat itu adalah Nabi Musa alaihissalam? Silakan Pak Ustadz. barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin untuk bagian pertama tadi udah dijawab ya ketika materi bahwa para nabi sebelumnya sudah sholat ya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa awsani bis salati waz zakati. Wa awsani bis salati waz zakat. Kemudian kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Untuk apa Ka'bah itu sebenarnya? Baitiya lit-ta'ifina wal-akifina waruka'is sujud. Itu rumah Allah Azza wa Jal untuk tawaf, untuk orang iktikaf, untuk orang yang ruku dan sujud. Jadi kalau dikatakan para nabi semuanya sholat, nah semua nabi sholat. Tinggal bagaimana sholat mereka, wallahu alam bisawab, secara detailnya, bacaannya apa saja, tapi di situ ada ruku, di situ ada sujud. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran Karim. Ketika Allah mengatakan, Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, tunduklah kepada Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan kita juga tahu Masjidil Aqsa sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Di mana disitulah para nabi sholat tadi. Disebutkan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Mereka berada di Syam, di daerah Masjidil Aqsa sana. Baik. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, kenapa Nabi Musa alaihissalam yang yang memberikan masukan kepada Nabi alaihissalam? Karena Nabi Musa yang bertanya. Yang bertanya itu Nabi Musa. Ditanya di langit ke-6. Kan di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian turut ke langit ke-6. Jadi sebelum ketemu nabi-nabi yang lainnya, beliau sudah bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa termasuk nabi yang penyabar sekali. Bagaimana Allah menyuruh Nabi kita Muhammad alaihissalam untuk bersabar seperti sabarnya Nabi Musa dan ulul azmi minar rusul. Bahkan beliau pernah mengatakan, laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fasabar. Nabi Musa itu udah disakiti sama kaumnya lebih parah dari ini dan beliau bersabar. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu nabi yang jumlah pengikutnya banyak. Bahkan di hadis, tatkala Nabi alaihissalam melihat orang-orang di padang mahsyar, ditunjukkan kepadanya rombongan yang banyak sekali. Bertanyalah Nabi Muhammad SAW, siapa ini? Ini Musa bersama kaumnya. Wallahu a'lam bishawab ya, kok Nabi Musa, tapi memang ketemunya sahabat Nabi Musa di langit yang ke-6 sebelum ketemu nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Nabi Musa juga mengalami masa yang sangat sulit dalam menyampaikan agama Allah ini. Mungkin itu yang membuat Nabi Musa kemudian mengusulkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam untuk meminta dispensasi dari Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Pak Ustadz. Satu ilmu baru ini.